Timnas Indonesia akan kembali bertemu dengan Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan torehan sebanyak 6 poin. Sementara itu, The Socceroos yang berada di posisi kedua hanya berjarak 1 poin dari kita. Jika berhasil mengalahkan tim besutan Tony Popovic, tentunya Garuda akan naik ke peringkat kedua. Namun begitu, usaha untuk mengalahkan tim yang satu ini tentunya tidak akan mudah. Australia dikenal sebagai salah satu tim terkuat yang masuk di zona Asia. Kekuatan mereka bahkan bisa disandingkan dengan timnas-timnas lain sekelas Jepang dan Korea Selatan. Tapi jangan gelisah dulu football lovers, di tengah kesulitan yang kita hadapi, Australia ternyata sedang diterpa badai cedera. Pemain-pemain Aussie yang biasanya jadi andalan kini terancam absen dalam laga kontra Indonesia. Sementara itu, Patrick Clifford justru sedang kebanjiran striker berbakat. Lalu, separah apa memangnya cedera Australia? Apa maksud dari Clifford kebanjiran striker? Sebelum kita mulai pembahasannya football lover, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan notifikasinya ya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Bagi football lovers penggemar sepak bola Asia, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah Big Five. Big Five adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut 5 negara dengan kualitas timnas terbaik di Asia. Australia adalah salah satunya. The Socceroos sejak bergabung dengan AFC pada tahun 2006 selalu menjadi tim kuat yang sulit dikalahkan. Sebenarnya Australia bukan termasuk benua Asia. Bahkan mereka sempat bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Pasifik AFC Oceania. Namun karena AFC menyediakan tiket Piala Dunia yang lebih sedikit ketimbang AFC, Australia pun akhirnya memilih hengkang. Sejak pindah konfederasi itu, Australia selalu tampil mengerikan. Mereka selalu menyingkirkan timnas Asia asli yang mencoba merebut tiket Piala Dunia. Tercatat sampai saat ini Australia telah lolos ke fase turnamen Piala Dunia FIFA sebanyak 6 kali sejak 1974. Dari jumlah tersebut, 4 partisipasi terjadi bersama AFC, sedangkan 2 lainnya terjadi saat Australia masih bersama dengan OFC. Setelah bergabung dengan AFC pada Januari 2006, konsistensi mereka pun bahkan semakin gila. World Cup 2010 Afrika, 2014 Brasil, 2018 Rusia, dan bahkan 2022 Qatar, semuanya mereka libas. Australia selalu hadir tiap tahunnya sebagai perwakilan Asia, padahal mereka bukan benua Asia. Kengerian timnas Socceroos tidak lain terletak pada gaya main mereka yang brutal tapi tidak tarkam. Australia dikenal dengan filosofi permainan yang mengandalkan campuran antara taktik dan fisik. Mendengar rekor mengerikan tim berjuluk Socceroos tentunya membuat kita sedikit merinding ya football lovers. Tapi jangan khawatir dulu, karena ada berita baik yang datang untuk kita. Menjelang pertandingan melawan Indonesia, timnas Australia mendadak mengalami krisis cedera. Tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai 7 pemain kunci mereka diprediksi bakal absen saat melawan Garuda. Para pemain yang cedera tersebut adalah Kusini Yenggi dari Portsmouth, Thomas Deng dari Yokohama F. Marinos, Harry Souttar dari Leicester City, Jordan Bosz dari Westerlo, Connor Metcalfe dari ST Pauli, Nestori Irankunda dari Grasshopper, dan Alessandro Cercati dari Parma. Absennya para pemain ini tentu akan jadi pukulan telak buat Australia. Harry Souttar misalnya adalah bek tengah andalan dengan 36 caps yang dikenal karena ketangguhannya di lini pertahanan. Kusini Yenggi, penyerang yang telah mencetak 6 gol dalam 11 penampilan, juga merupakan ancaman serius bagi lawan. Selain itu, Alessandro Cercati dan Thomas Deng yang masing-masing memiliki 4 dan 5 caps menambah daftar pemain berpengalaman yang harus absen. Kabar ini juga sempat dikonfirmasi media asal Vietnam Soha. Menurut Soha, Australia bahkan terancam kalah jika para pemain itu absen. Indonesia adalah lawan yang kuat, dan menurut Soha, jika situasinya seperti ini, bahkan Australia sekalipun akan kewalahan. Sebanyak 7 pemain andalan Australia mengalami cedera parah dan belum bisa dipastikan kondisinya untuk bermain.
Jika bintang-bintang tersebut absen pada laga melawan Indonesia, Australia tentu akan menghadapi tantangan besar meski bermain di kandang sendiri, tulis Soha. Benar kata Soha, situasi ini tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Dengan absennya pemain-pemain kunci Australia, peluang Indonesia untuk meraih hasil positif semakin terbuka. Namun, Indonesia juga harus mewaspadai kekuatan pemain pengganti yang mungkin diturunkan oleh Australia. Rencana ini juga sempat diungkap oleh Tony Popovic sendiri. Popovic menyebut timnas Australia akan membuka kemungkinan memanggil pemain baru. Jadi, kami tentu saja terbuka terhadap gagasan mendatangkan pemain. Namun mereka harus cocok dengan gaya permainan yang ingin kami mainkan. Jadi, kami sedang aktif mencari. Kapan saja seseorang bisa datang dan menjalani periode yang hebat lalu mengejutkan semua orang untuk masuk timnas, ujar Tony Popovic. Sementara pelatih Australia Tony Popovic tengah dipusingkan dengan pada cedera yang menimpa 7 pemain kuncinya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Clifford juga menghadapi masalah yang berbeda, yaitu berlimpahnya opsi di lini depan. Dengan absennya Ragnar Oratmangun akibat akumulasi kartu kuning, beban Clifford dalam hal seleksi pemain sejatinya agak berkurang. Namun performa impresif nama-nama lain justru membuat Indonesia kini punya banyak stok striker yang bisa dipakai. Salah satu nama yang bisa jadi pilihan tentu saja adalah Ole Romeni. Penyerang yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya ini kini bermain untuk Oxford United di Inggris. Romeni dikenal memiliki insting gol yang tajam dan kemampuan menahan bola yang baik, menjadikannya striker yang berpotensi memberi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Selain itu, ada juga Rafael Struijk, pemain muda yang telah menunjukkan performa impresif bersama skuad Garuda sebelumnya, bersama dengan pelatih Sintayong. Struijk yang punya kecepatan dan dribble yang mumpuni seringkali ditempatkan di sisi sayap untuk membongkar pertahanan lawan. Kemudian ada juga Hoki Caraka, penyerang muda PSS Sleman yang baru-baru ini mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Arema FC pada September 2024 kemarin, menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Hoki Caraka juga merupakan striker andalan Sintayong pada masanya. Tidak ketinggalan ada nama Ramadan Sananta dan Egy Maulana Fikri yang sama-sama sedang tampil gemilang di Liga 1 musim ini. Sananta sejauh ini sudah mencetak 3 gol di tahun 2025, menjadi salah satu striker timnas paling produktif tahun ini. Sementara itu, Egy juga terus menunjukkan sinarnya bersama Dewa United. Pemain berusia 24 tahun tercatat sudah mengemas 9 gol dari 21 penampilan untuk skuad Bahrain Warriors. Dalam persaingan menghadapi Australia, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Clifford kemungkinan besar akan menerapkan taktik total football dengan formasi 4-3-3. Total football adalah filosofi permainan yang diperkenalkan oleh tim nasional Belanda pada era 1970-an, di mana setiap pemain memiliki fleksibilitas untuk bertukar posisi di lapangan. Hal ini memungkinkan tim untuk mempertahankan dominasi penguasaan bola dan tekanan tinggi terhadap lawan. Taktik ini berfokus pada penyerangan dengan penekanan terhadap kerjasama tim, pergerakan tanpa bola yang dinamis, dan kemampuan adaptasi posisi pemain sesuai situasi permainan. Patrick Clifford yang didampingi oleh 3 asisten pelatih telah menerapkan berbagai formasi selama karir kepelatihannya, termasuk 4-3-3, 3-5-2, dan 4-2-3-1. Mengutip laporan dari ESPN, fleksibilitas ini bahkan sempat membingungkan pelatih Australia Tony Popovic. Popovic mengaku dirinya bersama dengan tim pelatih Australia kesulitan memprediksi strategi yang akan digunakan oleh Indonesia. Kami diharuskan melihat rekam jejak kepelatihannya. Clifford punya rekam jejak pelatih yang panjang, namun kami masih belum menemukan strukturnya. Dia pernah di Turki, dia pernah di Curaçao, dan kami melihatnya bermain dengan 5 bek di Curaçao. Dan di Turki, dia bermain dengan 4 bek, ujar Popovic. Dalam formasi 4-3-3 yang kemungkinan akan diterapkan, Rafael Struijk berpotensi mengisi sayap kiri. Struijk dikenal dengan kecepatan dan kemampuan dribblenya yang dapat membongkar pertahanan lawan dari sisi sayap. Di sisi penyerang tengah, Ole Romeni akan menjadi ujung tombak serangan. Romeni memiliki insting gol yang tajam dan kemampuan penyelesaian akhir yang baik, menjadikannya ancaman utama bagi lini belakang Australia.
Sementara itu, Egy Maulana Fikri akan beroperasi di sayap kanan, memanfaatkan kreativitas dan visi bermainnya untuk menciptakan peluang serta memberikan umpan-umpan berbahaya ke area penalti lawan. Dengan 3 penyerang di lini depan, tekanan terhadap pertahanan Australia yang pincang dapat ditingkatkan, memaksa mereka melakukan kesalahan. Selain itu, fleksibilitas dalam pergerakan pemain memungkinkan variasi serangan yang lebih kaya, membuat pertahanan lawan kesulitan dalam mengantisipasi. Penguasaan bola yang dominan juga dapat mengurangi peluang Australia untuk mengembangkan permainan mereka, terutama mengingat kondisi skuad mereka yang tengah dilanda cedera. Australia sendiri mungkin akan mengadopsi strategi yang sama seperti ketika mereka menahan Jepang dengan permainan defensif. Tapi, Tony Popovic juga sempat mengungkapkan kalau mereka akan incar kemenangan lawan Indonesia dan bukan hasil imbang. Jadi, itulah dia cerita bingungnya Tony Popovic dan Patrick Clifford jelang bentrokan antara Australia versus Indonesia di bulan Maret nanti. Bagaimana menurut Football Lover sendiri? Apa kalian optimis Indonesia bisa menang lawan Australia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.